Rasulullah sadar makomnya ada di mana. Karena kalau seorang istri durhaka sama suami, urusannya ke Allah, bukan lagi kemana-mana. Sehingga Rasulullah pun sulit untuk membantu, karena itu udah masuk dalam ranah keridhaan Allah. Sama halnya seperti Alqamah, ya kan? Alqamah kan punya urusan sama emaknya. Ya, sampai itu Alqamah belum kelar juga sakaratul mautnya karena emaknya belum ngasih maaf, kan gitu. Maka Rasulullah tahu, wah ini mah udah bukan ranah saya ini. Ya, ini udah antara ibu dan anak nih. Rasulullah nggak bisa apa-apa. Nah, tatkala si ininya udah maafin, karena ditakut-takutin, ya udah kalau ibu nggak mau maafin anak ibu, saya bakar di depan ibu. Oh jangan, jangan. Ya udah, saya maafin semua kesalahan dia, baru selesai. Perumpamaan istri dengan suami kayak gitu nanti. Iya, Ibu Mama. Anda udah pernah bilang yang masuk surga itu cuma 3, muslim, mukmin, muttaqin. Ya, muttaqin yang masuk surganya VIP. Ibarat kata kalau ngelewatin jembatan dia pakai pesawat, nggak berasa tuh, udah nyampe gitu, udah nyampe depan surga. Mukminin dia mah pakai bis eksekutif, ya kan? Pakai bis eksekutif, rada cepet tapi tetap melewati jembatan Siratul Mustaqim. Ngeliat dia, oh teman-teman gua. Tapi bebas hambatan. Cuman kalau yang mutakin kan enak, dia mau ngeliat apa-apa udah nyampe aja. Mutakin. Yang terakhir yang muslim pakai bajai. Di tengah jembatan Siratul Mustaqim, habis bensinnya, jatuh dulu dia nyemplung. Nggak ada bensin, nggak ada yang jual, nggak ada si ini lain. Bakar dulu. Ya, jatuh nyemplung dulu tuh muslim, wah digodok dulu, sampai habis itu segala dosanya baru diangkat. Makanya paling geseng dia terakhir. Kayak gitu. Ya, itu. Lu muslim, mukmin. Yang selamat cuman mukmin sama mutakin yang nggak ngerasain neraka, tapi muslim ngerasain neraka dulu. Kenapa? Karena sebab dosa-dosanya dia. Kita muslim nggak? Cuman ada jaminan masuk surga. Gitu. Nah, terus semuanya ini keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Allah nih tidak ada akan apa-apanya kecuali ridho suami. Gitu maksudnya ini? Enggak, dari kesemuanya itu yang paling gede adalah ridho suami. Oh gitu, yang paling gede itu paling gede utamaannya itu. Itu melebihi dari semuanya. Karena apa? Karena Rasulullah bilang sendiri, kalau udah urusannya ridho suami, ketika suamimu nggak ridho kepadamu, aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngebantu Rasulullah. Karena itu urusannya adalah ridho. Itu apa? Apaan? Hadis itu? Iya, itu hadis cerita ini. Kita kepada Fatimah, aku nggak bisa ngebantu, nggak bisa ngedoain, karena sama aja. Ya sekelas Rasulullah aja nggak bisa ngebantu. Minta tolong lu siapa lagi, lu sama kiai, ya kan? Kiai tahu sendiri dosanya banyak. Rasulullah yang maksud. Amma ta'lamina ya, jadi beliau nggak bisa mendoakan kepada seorang ya kan, kepada seorang wanita sekalipun itu anaknya, kalau si anaknya tersebut nggak dapat ridho dari suaminya. Iya, anak perempuan. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, anna ridallah, ridho zauji ya. Bahwasanya keridhaan suami itu min ridallah, adalah dari keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Wasukhtahu, ya, wasukhtahu, dan kemurkaannya min sukhtillah, dari kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi sama seperti anak dengan orang tua.
istri dengan suami. Sama ridallah fi ridho zauzi wa sukhtullah fi sukhtil zauzi. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, idza hamalatil mar'atu, jikalau wanita itu hamil bil janini, terhadap suatu janin, fi batniha, di dalam perutnya, istaghfarat laha, maka akan meminta ampun baginya al malaikatu, para malaikat. Semuanya istighfar untuk si wanita tersebut karena berhasil hamil di dalam perutnya. Wa kataballahu laha, dan Allah akan menetapkan baginya kulla yaumin, pada setiap hari dia mengandung tersebut, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa muha anha, dan menghapus darinya alfa sayyiatin, 1000 keburukan. Ketika hamil, satu hari dia hamil, maka satu hari itu 1000 kebaikan dan 1000 keburukan, dengan catatan ya muslim dan mukmin ya. Gitu. Makanya itu setiap hari, Zat? Setiap hari, kula yaumin. Kataballahu laha kula yaumin. Jadi malaikat meminta ampun kepadanya, kemudian Allah tetapkan baginya 1000 kebaikan dan dihapus baginya 1000 keburukan. Fa idza jaaha talqu, dan jika sudah melahirkan, kataballahu laha sawabal mujahidin, maka Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala mujahid, orang-orang yang mujahidin fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Tadi malaikat kenapa, Ustaz? Kalau ketika wanita hamil, malaikat ikut memberi apa? Ikut kenapa? Malaikat itu kan kalau Allah kan akan menghapus 1000 kebaikan, akan minta ampun kepadanya. Yang ditetapkan oleh Allah itu, yang netapin itu Allah. Malaikat akan meminta ampun untuknya kepada Allah, dan Allah akan menetapkan baginya 1000 kebaikan dan menghapus 1000 keburukan. Dan juga dia ketika melahirkan nanti, ya ketika hendak mau melahirkannya, itu akan Allah tetapkan baginya itu seperti pahala mujahid. Makanya kan orang yang mati dalam melahirkan itu kan mati syahid. Nah perkaranya ini, hadisnya ini yang dibawa, karena seorang yang mau melahirkan itu seperti jihad antara hidup dan mati, dia atau anaknya, kan gitu. Ya kalau dua-duanya selamat ya beruntung gitu. Mujahid. Makanya ketika meninggal pun dia mendapatkan pahala syahid karena dihitung mujahid. Di sini fa idza wada'at hamalaha, ya maka tatkala keluar, tadi kan kalau tadi ketika mau melahirkan, kalau udah mau melahirkan maka dia ditetapkan pahala mujahid. Tapi ketika sudah keluar yang dilahirkannya, kharajat min zunubiha, maka keluar dari dosa-dosanya, kayaumin waladat sal ummuha, maka keluar segala dosa-dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi ketika hamil, maka Allah tetapkan 1000 kebaikan dan menghapus 1000 keburukan. Tatkala mau melahirkan, maka ada pahala mujahid. Dan ketika sudah keluar dari ngelahirin, maka Allah akan menghapus dosanya seperti dia baru keluar dari lahir. Bagi wanita ya. Jadi anaknya keluar, nah dia juga dosanya juga terhapus. Berarti punya anak, dampun dosanya. Iya, makin banyak nih anak.
Istilahnya Makin banyak anaknya, makin wanita itu Nih, terbudak banyak dulu. kasih bang Murai Ya, punya anak aja susah banget. bawa dong hadisnya dong, Iya. baca dong hadisnya. Ya, itu Nah, kitabnya. ya kan, Main ini, masya Allah ini. kan. Abis itu juga bini gua ngeliat di videonya. Iya, takut Ya. amat punya anak, masya Allah. Makanya banyak anak, banyak ampunan, banyak kebaikan. Makanya benar pasti banyak rezeki. Gitu. Ya, cuman memang ada konsekuensi ketika Dosa lagi mau melahirkan seperti- itu pahala mujahid ya. Ya karena memang perjuangan. baru melahirkan, baru Antara mati dan hidup. Kalau udah melahirkan, kalau mau melahirkannya seperti pahala mujahid, ketika hamilnya ditetapkan 1000 kebaikan dan 1000 keburukan, dan malaikat selalu minta ampun kepadanya Setiap hari tuh. setiap hari Sampai 9 bulan. sampai ngelahirin. Ini 9 bulan jatuhnya. Iya. Wallahu a'lam Bisa. bishawab.